Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman semua. Masih dari jantung tim nasional Indonesia di Doha, Qatar. Satu hari menjelang pertandingan yang sangat penting menghadapi Vietnam. Do or die atau apapun judulnya, yang jelas tumpuan ataupun harapan dari seluruh masyarakat Indonesia ada di pertandingan besok jam berapa ya? Di sini jam 5.30 sore mainnya, di Indonesia jam setengah 10 malam ya. Ya, kita semua tahu setelah kekalahan pertama dari Irak 3-1 di Piala Asia 2023 ini, pertandingan menghadapi Vietnam menjadi sangat penting dan banyak masyarakat yang ya terus menunggu perkembangan informasi update terbaru dari skuad pasukan Sintayong. Dan gue sangat beruntung bisa menghadiri preskon yang dilaksanakan barusan. Ini gue rekam mungkin hanya sekitar 15 menit setelah preskon Indonesia berlangsung. Jadi 11.30 jadwal Indonesia. Kalau di Indonesia itu tambah 4 jadi jam setengah 4 sore. Nah, setengah jam sebelumnya itu yang melangsungkan preskon itu Vietnam, dan gue juga datang. Jadi nanti gue akan elaborate dari dua preskon ini. Tapi kita akan fokus ke persiapan tim nasional kita sendiri. Seperti yang gue sempat singgung tadi di awal, yang gue katakan bahwa ini pertandingan yang sangat penting dan menegangkan juga. Dan di preskon itu gue juga menyampaikan narasi ini. Gue lemparkan satu pertanyaan dengan mengatakan bahwa saya tahu, gue bilang bahwa yang tegang, yang nggak sabar, yang pengen juga menonton ini bukan hanya fans, tapi juga pemain. Nah, tentunya gue mencoba untuk berempati, membayangkan bagaimana perasaan dan nervousnya pemain, apalagi dalam beberapa kesempatan the youngest team, one of the youngest team Indonesia ini selalu didengung-dengungkan. Tentunya ini sebuah tantangan berat ya untuk memompa semangat dan mental mereka dan membuat mereka juga tidak gugup. Nah, di situ oleh karena itu gue bertanya sama Sintayong, gue mengatakan bagaimana cara coach Sintayong untuk membuat para pemain itu tidak gugup, tetap bisa enjoy, dan kemudian keluar main dengan menunjukkan permainan terbaiknya. Dan kemudian ya dia memang tidak menjawab secara spesifik ya, tapi yang jelas dia merujuk pada kepemahaman dia bahwa ini memang pertandingan yang pertama Indonesia setelah 32 tahun lolos melalui kualifikasi. Ya mungkin maksudnya itu bukan 32 tahun ya, tapi 28 tahun sejak kita lolos di di Piala Asia di Kuwait tahun 296 lah pokoknya. Anyway, intinya dia tetap yakin pemainnya itu bisa tampil maksimal, dan dia janji juga akan melakukan perbaikan tanpa merinci secara detail ya apa yang akan dilakukan di pertandingan melawan Vietnam nanti. Sebenarnya gue juga pengen tanya teman-teman, belajar dari kekalahan pertama menghadapi Irak, dan juga terkait dengan rapuhnya lini belakang kita, karena 5 pertandingan terakhir kita kebobolan 15 kali, dan terakhir kali kita mencatatkan clean sheet itu 3 bulan lalu, tepat 3 bulan lalu ketika menghadapi tim yang paling lemah di Southeast Asia atau di Asia Tenggara, yaitu Brunei Darussalam. Kita waktu itu menang 6-0. Jadi ini sebenarnya pengen gue tanyakan juga, cuman mungkin udah sedikit terjawab dari komposisi pemain, karena yang hadir di preskon itu adalah Jordi Amat. Ya ini walaupun tidak ada kepastian ya, tidak ada korelasi yang pasti kalau pemain itu mendampingi pelatih di preskon pasti dimainkan. Tapi paling nggak ini menjadi satu hints bahwa ya Jordi Amat kembali ditampilkan. Memang banyak yang mengkritik penampilan Jordi Amat, tapi so far memang dia yang paling punya pengalaman, yang paling ya punya profile lah untuk menjaga lini belakang kita. Dia punya badan yang tinggi, jadi bola-bola atas aman. Walaupun melawan Vietnam nanti sebenarnya bukan di situ ya. Nanti kecepatan, kemudian juga kecepatan ya, karena mereka tubuhnya nggak terlalu besar ya. Jadi mungkin mereka nggak akan terlalu banyak main bola atas. Nah, ini menarik. Nah, kemudian dia juga dalam beberapa kesempatan selalu merujuk pada improvement. Ya, improvement. Ini kata-kata yang diucapkan sama Sintayong beberapa kali ketika menjawab beberapa pertanyaan dari awak media. Jordi Amat juga kata improve ini selalu didengungkan. Jadi bahkan dalam satu statement
mengatakan intinya terlepas dari apapun resultsnya nanti, yang penting dia ingin melihat tim ini berkembang ya. Ini mungkin sedikit kalau gue tarik dengan info terakhir bahwa Erick Thohir atau Ketua PSSI atau PSSI sudah mengajukan perpanjangan kontrak Sintayong sampai tengah musim ini kalau nggak salah. Jadi akan mengcover juga mungkin, gue nggak tahu ya, Piala Asia U23 tuh Sintayong juga atau enggak, atau Indra Safri. Gue nggak terlalu update, tapi yang jelas mungkin ini agak ada sedikit zona nyaman ya. Ini bisa dilihat dari sisi positif atau negatif, sehingga ya Sintayong tidak terlalu tidak terlalu mempermasalahkan output nanti seperti apa. Sementara buat sebagian besar rakyat Indonesia, gue yakin kita ingin melihat paling tidak kita bisa mengalahkan Vietnam. Karena kalau kita mengalahkan Vietnam, maka kans kita untuk lolos ke babak berikutnya itu mungkin ada sekitar 70-80% ya. Karena dengan 3 poin, asal kita nggak banyak kebobolan, tentunya kita punya kans untuk bisa lolos. Nah, kemudian untuk player to player, nah ini sedikit gue kembali lagi ke belakang ke pressconnya Vietnam waktu itu dihadiri oleh Philippe Troussier dan Nguyen siapa gitu ya, salah satu pemainnya. Mungkin nanti gue akan insert fotonya supaya kelihatan namanya. Jadi gue bertanya juga nih teman-teman di situ. Gue bertanya siapa pemain yang menurut Anda, karena ini kaitannya ada juga ya nanti seperti apa permainan ini akan berlangsung. Siapa pemain Indonesia yang paling Anda antisipasi, dan yang dia jawab itu langsung Marcelino Ferdinand nomor 7. Nah, memang sekali lagi ini menunjukkan bahwa ini bisa akan menjadi pertarungan taktik ya. Kita sudah bisa melihat sebenarnya juga ada Yakub Sawiri ya, gue yakin juga akan diwaspadai. Tapi Marcelino Ferdinand memang sudah membuktikan dalam beberapa kesempatan dia tampil sangat percaya diri. Bahkan kalau kita sedikit menilik ke belakang saat lawan Argentina, dia juga sangat pede ya ketika melewati sandwich dari pemain Argentina. Kemarin juga posisinya bagus. Tapi di satu sisi juga kita akan tentunya melihat bagaimana Sintayong mengantisipasi ya mungkin marking yang akan dilakukan oleh para pemain Vietnam kepada Marcelino Ferdinand. Nah, ini yang di video gue sebelumnya kenapa gue mengangkat pentingnya untuk bisa melihat Ramadan Sananta sorry gue sering keselimpet ya, bisa ditampilkan sebagai target man kalau memang dia pulih ya. Sekali lagi otoritas memilih pemain memang ada di tangan pelatih. Cuman ya mungkin kita sebagai masyarakat awam, mewakili kalian juga ya, membayangkan ketika ada target man di situ seperti Ramadan Sananta, kalau memang dia fit sekali lagi ya, ini tentunya akan semakin memberikan space bagi Marcelino Ferdinand maupun juga Yakub Sari untuk mendapatkan space berlari dan mencoba mencari ruang untuk melakukan shooting. Nah, ini yang mungkin di benak kita ingin sekali kita lihat ya, walaupun sekali lagi yang lebih tahu di ruang ganti itu adalah pelatih. Oke. Nah, kemudian Jordi Amat di presscon tadi juga ditanya soal bagaimana untuk memperbaiki lini belakang atau permainan Indonesia lah. Memang jawabannya sekali lagi diplomatis ya, sangat umum. Intinya dia ya mencoba akan bermain lebih disiplin, lebih hati-hati. Ya kita semoga memang apa yang dikatakan itu bisa dilakukan dengan benar ya, sesuai. Karena kita sudah lihat saat melawan Libya di pertandingan pertama kalau nggak salah ya, pokoknya kita kalah 4-0 itu. Gol terakhir itu kan murni kesalahan dia. Dan kemarin pun saat menghadapi Irak juga dia ada mungkin 2 atau 3 kali ya melakukan kesalahan. Salah satunya itu di awal-awal ketika dia agak naik tinggi ke tengah, kemudian ya lambat dalam mengambil keputusan, kerebut, dan serangan balik hampir gol untung ada Elkan Bagot gitu ya. Oke, kemudian terakhir terkait juga mungkin ini informasi untuk fans ya. Mungkin kalian yang ingin datang ke stadion, nanti kan mainnya itu di stadion itu nggak terlalu besar nih teman-teman ya. Jadi Indonesia itu akan main di Abdullah bin Khalifa Stadium. Jadi stadion di sini nih, yang namanya Khalifa ada 2, Khalifa International Stadium itu jebolan Piala Dunia, dan juga Abdullah bin Khalifa Stadium ini stadionnya kecil. Ya, ini kalau nggak salah ini nggak dipakai untuk Piala Dunia ya, karena kapasitasnya hanya 10.000. Jadi untuk fans yang ingin menonton langsung, terutama fans Indonesia ini agak kesulitan, tiketnya nggak terlalu banyak alokasinya. Sementara Vietnam juga kelihatannya fansnya cukup banyak, karena wartawan yang datang juga di ruangan presscon itu mungkin 4-1 atau at least 3-1 lah. Jadi
Kalau wartawan Indonesia mungkin ada 5, mereka mungkin ada 15 ya. Jadi cukup apa namanya, cukup nanti juga pertandingan ini, dan ini juga menjadi gengsi dari kawasan Asia Tenggara karena seperti yang kita ketahui ada 4 tim yang dari Asia Tenggara yang lolos ke Piala Asia, itu Malaysia, Thailand yang so far sudah mengepul 2 poin, kemudian Indonesia tentunya, dan juga Vietnam. Semuanya kalah, bahkan Malaysia dibantai 4-0, Indonesia kalah 3-1. Kemudian juga siapa lagi? Vietnam kalah 4-2 dari Jepang, hanya Thailand yang mumpuni ya. Jadi ini sekali lagi menunjukkan bagaimana kekuatan di Asia Tenggara ini masih tetap ada di Vietnam. Nah, terkait rencana selanjutnya, jadi saat ini gue berbicara ini jam 12:30 lah. Jadi mungkin kalau di Indonesia jam setengah 5, ya setengah 5 waktu Indonesia Barat. Nah, nanti kira-kira jam 9 malam waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore waktu sini akan ada latihan di Al Egla 2, pitch 2. 15 menit pertama biasanya nanti dibuka, nanti mungkin gua akan kasih gambarnya sedikit buat kalian supaya kalian ada gambaran ya, karena ini juga bisa akan menjadi apa namanya, hints buat kita seperti apa nanti Indonesia akan bermain. Oke, ikuti terus channel ini, gua akan update langsung dari jantung timnas Indonesia di Doha, Qatar. Terima kasih sudah nyimak, salam sehat.